Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermohon, bermunajah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan, keredoan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, akhir-akhir ini kita melihat kegalauan, kegelisahan, keributan, fenomena yang terjadi antara pesulap merah dan para dukun. Kita tidak mempermasalahkan permasalahan mereka, itu urusan mereka. Tapi Al-Fakhir Buya Helmi dalam konten kali ini merasa terusik karena ada arah-arahnya dapat seseorang harus mempercayai bahwa sihir itu tidak ada. Mengkritisi iman tersebut sehingga Al-Fakhir Buya Helmi merasa terketuk hatinya untuk memberikan edukasi penjelasan kepada sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, sungguh Al-Fakhir memberikan suatu apresiasi yang sangat bangga, yang sangat gembira, dan senang hati dengan apa yang dilakukan oleh Mas Marcel atau pesulap merah julukannya, yaitu membongkar malpraktek para dukun palsu. Perlu diketahui hal ini, membongkar para dukun palsu, tidak sembarangan. Penyariat para ustadz pun belum pernah melakukan hal demikian. Untuk daripada itu, Al-Fakhir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dilakukan oleh pesulap merah alias Marcel, semoga Allah menjadikan pahala baginya. Tapi apresiasi yang Al-Fakhir berikan kepada pesulap merah atau Mas Marcel tentunya tidak menghalangi untuk mengkritisi Anda, Mas Marcel, karena ini adalah kritikan yang insya Allah sebagai wujud kasih sayang, cinta sesama muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, dalam konten video yang Al-Fakhir lihat dari konten video pesulap merah atau Mas Marcel mengatakan bahwa santet itu hanya ada dua, yaitu dengan menggunakan metode racun dan menggunakan tekanan psikologi. Al-Fakhir Buya Helmi menyetujui hal itu, dan kita sama-sama sepakat, karena Imam Syafi'i pun menyampaikan bahwa di antara sihir
adanya dengan menggunakan ramuan-ramuan, mungkin itu berupa tanaman atau hal-hal yang lain. Kita ambil contoh misalnya umpama kita mengkonsumsi ganja. Ganja itu suatu tanaman yang tidak diperbolehkan. Dengan mengkonsumsi ganja itu, sehingga terjadilah halusinasi pikiran kita. Nah, begitu juga sihir, dengan menggunakan tanaman, pasti akan berhalusinasi. Yang Al-Fakhir Buya Helmi kritik kepada Mas Marcel, di video tersebut juga bahwasannya Mas Marcel mengatakan tidak ada santet yang sifatnya gaib. Mohon maaf, ini yang Al-Fakhir Buya Helmi mengkritisinya. Sihir itu ada dan kita wajib percaya adanya sihir. Mungkin kebanyakan di antara kita salah paham dengan statement nggak boleh percaya sihir-sihir itu musyrik, di situ bisa menjadi kafir. Itu pun harus dirinci. Ada kemungkinan mempercayai oknum orang yang melakukan sihir itu, ya, kemudian pergi ke dukun santet itu, pergi ke dukun ilmu telu itu baru musyrik kepada Allah. Tapi mempercayai dengan adanya sihir wajib hukumnya bagi umat Islam. Kenapa demikian, sahabat Buya Helmi? Kita wajib mempercayai bahwa sihir itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Ingat, Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Itu firman Allah yang mengajarkan manusia, syaitan itu mengajarkan manusia, yaitu tentang sihir. Wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun wala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum kanu ya'lamun. Sahabat Buya Helmi, itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Untuk daripada itu, Al-Fakhir menyayangkan, mengkritik bahwa tidak ada sihir atau tidak ada santet dari ilmu gaib. Mohon maaf, sekali lagi, jika kurang berkenan di hati Mas Marcel. Dalam sejarahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir, disantet menggunakan ilmu gaib oleh seorang yang bernama Labid bin Aqsam dari rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita. Makanya Allah menurunkan Al-Quran, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Jadi Mas Marcel mengingkari itu para dukun-dukun palsu yang sebenarnya cuma trik
doang, itu sudah bagus. Nggak percaya sama dukun-dukun, bukan sama sihirnya. Ya, itu sudah bagus sebenarnya, sudah mantap. Tapi ada tapinya. Ada dukun-dukun yang melakukan sihir. Itu sama-sama yang harus kita berantas. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kritikan Al-Fakir Buya Helmi untuk Mas Marcel yang mengatakan bahwa tidak ada santet yang sifatnya gaib. Itu salah besar. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Yang kedua, mohon maaf, beribu-ribu maaf jika kurang berkenan. Ini kritikan dari hati nurani agar kita tidak membuat edukasi menjadi pertanyaan masyarakat halayak ramai. Yang kedua, Al-Fakir Buya Helmi juga melihat suatu video di mana Mas Marcel pernah membuat suatu konten duduk bersama salah satu artis dan sang YouTuber yang menyatakan bahwa Mas Marcel tidak percaya orang yang melihat jin. Kemudian Mas Marcel membuat retorika, kemudian coba tolong panggil jinnya, saya akan tulis angka, dia bisa menjawab bentuknya bagaimana. Itu yang Al-Fakir Buya Helmi akan mengkritisinya kembali. Mohon maaf. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, pengakuan melihat jin tersebut dihukumi dosa. Cuma pengakuan yang bagaimana dan syahadatnya dipertanyakan. Untuk daripada itu, ada dua golongan menurut Al-Fakir, ya, ada dua golongan orang yang mengaku bisa melihat jin. Golongan pertama, orang yang mengaku melihat jin dalam rangka konsultasi dan mengambil pelajaran, maka golongan pertama ini layaknya antara korban gangguan jin dan sihir. Misalnya umpama dia terkena gangguan sihir, pasti ada jinnya di dalamnya. Biasanya dia konsultasi dengan peruqyah atau dengan orang yang bisa mengobati, terapis atau para ustadz, bahwa dirinya sering diganggu oleh penampakan jin, gondoruo, dan makhluk gaib lainnya menurut mereka. Jadi menurut pengakuan orang yang diganggu itu, dia merasakan ada jin di tubuhnya. Pengakuan melihat jin tersebut tidak dihukum dosa, tidak ditolak persaksiannya, dan tidak dianggap pendusta. Pengakuan yang dilakukan orang tersebut bukan dalam rangka mengumumkan dirinya bisa melihat jin, perkara gaib, tetapi mencari solusi terbaik agar dirinya tidak terganggu oleh makhluk jin. Mas Marcel yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sahabat Buya Helmi dimanapun berada, demikian juga bagi orang yang indigo yang menceritakan apa yang dia lihat hanya kepada orang yang berkepentingan untuk menyembuhkannya. Banyak kita lihat para artis yang bisa melihat, yang bisa merasakan, dan dia berbicara adalah jin dengan jenis ini, berbentuk ini. Pengakuan mereka itu melihat bagaimana sifat jin pengganggu yang mengusik tidak masuk dalam peringatan tegas Imam Syafi'i. Ingat sekali lagi, pengakuan mereka itu melihat bagaimana sifat jin mengganggu yang mengusik, dia melihat tidak masuk dalam peringatan tegas Imam Syafi'i. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang mengaku melihat jin untuk keisengan atau untuk mengunggulkan dirinya sendiri, ya, sekali lagi, orang yang mengaku melihat jin, wah saya melihat jin,
bentuknya begini, bentuknya begini. Golongan kedua inilah yang menjadi fenomena hangat yang sering kita saksikan di media medsos, media televisi, dan lain sebagainya. Di mana mereka mengaku bahwa melihat jin tidak waspada terhadap jebakan setan atas dirinya sendiri. Mereka justru menisbahkan dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai kelebihan dibanding manusia pada umumnya. Mereka merasa terpilih bisa melihat penampakan jin dan makhluk gaib lainnya. Inilah yang dapat membawa kerusakan kepada akidah kaum muslimin. Mereka yang golongan itu, yang golongan kedua yang Al-Fakhir Buya Helmi sebutkan, yang mengaku-ngaku dirinya melihat jin, bukan golongan pertama nih, golongan yang kedua. Perkataan Imam Syafi'i yang harus ditolak perkataannya, yang harus dihukum karena telah menyelisihi Al-Quran atau menyalahkan Al-Quran. Tidak menjadi masalah jika melihat jin dan kemudian dikonsultasikan kepada yang tepat. Kemampuan melihat jin harus dilandasi dengan pegangan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena jika tidak, orang yang bisa melihat rawan ditipu oleh bangsa jin. Dalam konten Al-Fakhir Buya Helmi ada orang yang bisa melihat jin, ada manusia yang bisa melihat jin dengan 3 sebab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Al-Fakhir memohon keredoan kita semua. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Amiril Mukminin Abi Habsyi, ya, dari Amir Mukminin, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhir dari kritikan Al-Fakhir. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan awalnya adalah niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang diniatkan sesuatunya, perkara itu dilandasi dengan niat. Paman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa niatnya dari hijrahnya, kebaikannya, perbuatannya karena Allah dan karena Rasul, untuk membasmi para pembohong-pembohong yang mengaku dukun, kemudian dia berdusta, untuk membasmi itu, maka niatnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusi buha awim ro'atun awyan ki'uha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dan barang siapa yang niatnya untuk memberantas itu, kebohongan-kebohongan tersebut, karena dunia, artinya karena ingin viral, karena ingin dipuji, karena ingin terkenal, ya, atau karena wanita, ya, atau karena wanita untuk dinikahinya, ini dalam hadis maknanya begitu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya tidak ada manfaatnya, niatnya, perbuatannya tidak ada manfaatnya, dan apa yang dia niatkan itu, kalau mau viral ya viral. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakhir menggarisbawahi, mari sama-sama kita sebagai orang muslim, ya, harus melihat hal ini dengan kacamata iman. Ingat, agama itu bukan bicara logika. Agama bukan bicara logika. Kalau logika tidak masuk, maka dia akan yang bicara yaitu iman, percaya.
Logika tidak masuk, iman yang percaya. Kalau sudah iman, pasti logika akan mengikuti iman tersebut. 90% agama Islam harus didasari dengan iman, bukan didasari dengan logika. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang salah. Kalau kurang berkenan, maka buang yang tidak berkenan. Jika berkenan, maka ambil manfaatnya. Karena kita adalah satu saudara. Jangan terjadi kegaduhan, apalagi dapat menjadikan krisis iman. Karena masalah gaib adalah urusan Allah. Dan banyak-banyak ulama-ulama, banyak para kiai, banyak para imam yang sudah membahas seperti itu. Mudah-mudahan kita pelajari dulu, baru kita menyatakan hal menurut ilmu, bukan menurut kepintaran kita. Karena bukan kita orang yang ahli fatwa. Rasulullah bahwa ajrokum alal fatwa wa ajrokum alan nar. Jangan kamu sembarang berfatwa, maka apabila kamu sembarang berfatwa, kamu akan masuk neraka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.